Selamat siang Pak Tony, di sini saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester ini dari mata kuliah Enterprise Database dari website Kita Garuda. Kita Garuda adalah platform berbasis supporter yang eksklusif untuk Sobat Garuda, memfasilitasi berbagai kegiatan mulai dari diskusi tentang kecintaan terhadap sepak bola Indonesia hingga penjualan merchandise. Website Kita Garuda adalah platform resmi bagi para penggemar timnas Indonesia. Situs ini juga menyediakan berbagai layanan dan fitur untuk memfasilitasi dukungan terhadap timnas Indonesia, seperti penjualan tiket, penjualan merchandise, serta berita terbaru tentang sepak bola nasional dan internasional. Untuk rancangan IRD-nya ini terdapat 28 entitas yang masing-masing memiliki relasi satu sama lain. Seperti contoh ini pada tabel virtual account memiliki relasi kepada bank, akun memiliki relasi pada tabel transaksi, dan status memiliki relasi pada tabel transaksi. Dari semua IRD ini terhubung untuk menjadi sebuah back-end dalam aplikasi Kita Garuda ini. Dari tahap konseptual ini akan berlanjut ke tahap logikal, seperti pada layar berikut. Tahap logikal ini udah muncul namanya atribut-atribut yang ada pada masing-masing tabel. Selain primary dan foreign key, terdapat atribut lain yang mengisi entitas tersebut. Untuk spesifikasi tabel akan dijelaskan oleh Duta. Untuk spesifikasi table sendiri dari website Kita Garuda yang kita rancang, pertama ada entitas anggota dengan atribut NIK, ID akun, ID provinsi, ID kota madya, ID kabupaten, dan lain-lain, serta ada deskripsinya dengan NIK sebagai primary key-nya dan ID akun atau di provinsi kota madya sebagai foreign key-nya. Di samping kolom deskripsi ada data type dari anggota dan entitas lain, ada integer, varchar, text, date untuk tanggal lahir, dan nilai 0 ini sudah ditentukan. Jadi untuk atribut NIK dan lain-lain ada yang no, multi value-nya juga no, untuk composite value-nya no. Untuk relasinya sendiri ada status terdapat pada transaksi, virtual account muncul pada transaksi, bank, one to many untuk virtual account, timnas untuk timnas memiliki cabang itu one to one, dan pemain many to one pada tingkatan. Untuk selanjutnya akan terdapat UI UX rancangan front end dan back end. Dalam rancangan front end akan memiliki tampilan sebagai berikut. Ketika ini merupakan halaman pertama dari aplikasi Kita Garuda Mobile, lalu ketika kita masuk akan dimasukkan ke dalam halaman login. Berikut ini merupakan adalah tampilan home dari aplikasi Kita Garuda, di mana ini sudah include dengan scroll. Lalu untuk menu kita dihadapkan di atas. Aplikasi Kita Garuda juga memiliki penjualan sebagai salah satu contohnya baju. Di sini ketika kita ingin beli baju, kita hanya tinggal klik ukuran, lalu ketika kita beli, ini kita memilih metode pembayaran. Setelah itu akan muncul notifikasi terima kasih, pembayaran Anda telah berhasil. Selanjutnya itu selain pada baju juga terdapat tiket. Salah satu contohnya untuk tiket adalah listnya seperti ini. Lalu untuk pembelian sama seperti yang baju, ketika kita melakukan pembelian akan ada metode pembayaran dan berita pembelian tersebut telah berhasil. Selain tiket, kita juga memiliki informasi penting, yaitu seperti berita, foto, video, volunteer, profil timnas, kolom fans. Dalam ini kita akan coba berita terlebih dahulu. Untuk tampilan berita adalah sebagai berikut, di mana ini nanti ada berita secara umum, informasi timnas, dan supporter. Selanjutnya terdapat foto. Ini merupakan list-list foto. Lalu profil timnas seperti ini. Kolom fans. Ini merupakan tempat di mana fans dapat membuat artikel-artikel baru. Selain itu di dalam sini juga ada diskusi. Namun hanya saja tempat diskusi ini belum memiliki dapat dipublish dan dilakukan diskusi oleh antar fans. Selanjutnya itu juga terdapat informasi mengenai Kita Garuda. Dan lanjut ke history, di mana historinya adalah riwayat dari user melakukan transaksi-transaksi seperti pembelian baju dan pembelian tiket.
Lalu untuk profil ini merupakan tampilan dari member kita Garuda. Selanjutnya itu akan menjelaskan tentang rancangan UI dalam backend. Dalam bagian backend, kita memiliki tampilan login yang sebagai berikut. Lalu juga apabila belum memiliki akun, bisa meregister di bagian sini. Setelah create account, maka akan masuk ke dalam halaman dashboard. Ini merupakan halaman dashboard pertama dari kita Garuda, yang dimana menu-menu akan dibagi menjadi dua. Menu utama terdapat dalam sidebar, lalu menu kedua itu terdapat dalam lainnya yang terdiri dari shortcut menu. Sebagai contoh, saya akan mendemonstrasikan untuk bagian barang. Bagian barang ini juga bisa kita klik tambah. Lalu apabila kita mengedit dari salah satu barang, itu bisa dengan klik edit. Jika kita ingin menghapus, maka akan muncul pop-up notifikasi konfirmasi apakah kita ingin menghapus barang tersebut. Selanjutnya itu untuk proses lainnya memiliki sistem yang sama. Sebagai salah satu contoh di bagian foto, karena ini sistemnya adalah menampilkan beberapa foto, maka proses tambahan ini hanya terdapat seperti sebagai berikut. Jika kita ingin melihat foto, maka kita bisa klik, ini akan menampilkan foto. Begitu juga dengan yang video, akan menampilkan thumbnail tentang video tersebut. Selanjutnya di bagian sini juga terdapat informasi tentang kita Garuda. Lanjut ke tiket. Di bagian tiket akan terdapat informasi-informasi. Tiket ini akan informasi dari data ini akan dilempar ke dalam proses front end, sehingga user dapat membeli tiket-tiket yang ada di daftar sini. Selanjutnya ada juga transaksi. Untuk transaksi ini akan ada indikator status, yang dimana status tersebut terdiri dari lunas, batal, kadaluarsa, dan untuk lebih tepatnya itu status akan tepat berada di sini. Ini merupakan tampilan dari menu status untuk list-list status yang ada. Selanjutnya untuk SUS akan dijelaskan oleh Miko. Oke, untuk SUS ada diberikan 10 pertanyaan ke orang-orang random untuk untuk dalam bentuk kuesioner. Kuesioner ini terdiri dari 10 nomor, yang diantaranya itu soal pertama yaitu saya rasa ingin sering menggunakan aplikasi seperti ini, menemukan sistem ini terlalu rumit, pikir sistemnya mudah digunakan, saya menggunakan dukungan tenaga teknis untuk dapat menggunakan sistem ini, menemukan berbagai fungsi dalam sistem ini yang sudah terintegrasi dengan baik. Terlalu banyak inkonsistensi membayangkan orang akan cepat belajar menggunakan sistem ini, sangat percaya diri menggunakan sistem ini, menggunakan dan mempelajari banyak hal dalam menggunakan sistem, dan menentukan bahwa sistem ini rumit atau tidak. Untuk hasil SUS, di hasil dalam soal pertama mendapatkan nilai 78, soal kedua mendapatkan 60, soal ketiga mendapatkan 80, soal keempat mendapatkan nilai 40, soal kelima mendapatkan nilai 88, soal keenam mendapatkan nilai 38, soal ketujuh mendapatkan nilai 82,5, soal ke-8 mendapatkan nilai 25, soal ke-9 mendapatkan nilai 65, dan soal 10 mendapatkan nilai 67,5 dengan nilai akhir dengan nilai rata-rata akhir sebesar 62,25. Untuk dokumentasi SUS akan dijelaskan oleh Duta. Untuk dokumentasi itu sendiri, kita mencari target orang-orang random di sekitaran Mall Ciputra dan Tanjung Duren. Yang berikut presentasi dari kelompok 10. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.